وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman hertuh puluh hertuh sekurang belah apa ha? Ini hertuh 58. Halaman hertuh 58. Adapun adab serta orang yang umum muslimin ya ini lam kurung. Adapun adab serta orang yang umum muslimin itu maka yaitu beberapa perkara. Abang nak adab dengan kawan yang dekat, nak adab dengan kaum muslimin secara umum. Itu yang merempek ngogoknya kadang bak tadu bak terminal nam merempeknya bagaimana adab, ataupun urung yang berpapasan di jalan itu bagaimana adab. Urung muslimin sesama-sama Islam itu secara umum ya. Makanya juga nak padik-padik bawa adab. Di antaranya setengah daripadanya yaitu meninggalkan akan masuk di dalam perkataan mereka. Meninggalkan akan masuk di dalam perkataan mereka. Tak tergedi urungnya tengah geduk ke pegahaba, itu yang hana mentaturi pi, cuma sesama Islam saja ngegoknya. Nya hana payah tayu tak puruh draw tadi, bakoknya tengah pegahaba. Dia kena ladung, hai muda kadang-kadang terlalu akrab sehingga sambung. Apabila hana perle, hana payah pegah. Jadi hana payah katanya mengambil bahagian untuk sambung bahasa ngegoknya, nya hana payah. Nya juga masuk dalam adab. Kero tujuh tanyo. Goknya ke pegahaba juga roh ke. Nyen juga masuk dalam adab, meninggalkan akan masuk di dalam perkataan mereka. Mereka sedang berbicara, silahkan mereka itu meneruskan pembicaraannya. Tanya hana payah tersambung tadi. Sebab hana butuh, hana sintik ke hajat, ka butuh je kalain. Pulung kaitannya yang buat tanya, je kan kalain. Ya, be ente ahwate kun ke tanya hana nun tayang buat aro ne. Ka masalah kan? Sebabnya hana ka tersinggung tanya. Padahal hana giyu pi tanya untuk masuk dalam perkataan mereka, pembicaraan mereka. Oleh lam setengah daripadanya dan lam setengah daripadanya bahwa jangan engkau dengar akan perkataan mereka yang batil. Yang batil, batinnya batin betul eh? Batil ngelam batil ataupun tutur yang batal. Jadi apabila orang yang geduk ke pegahaba ya hana perle angka maksudnya ungkapan-ungkapan perkataan yang tidak bagus, yang jahat, maka itanya baik dah dengar. Tapi juga masuk dalam adab, hana perlu dengar pi. Hadu tu yang batilnya tidak salah dengan Allah Taala kan. Nya juga masuk dalam adab. Dan setengah daripadanya jangan engkau hiraukan akan barang yang berlaku daripada perkataan mereka itu yang menjahatkan akan dikau. Tegedi pun goknya ke pegahaba dua ke yang ngepegahabanya tersebut rupanya masuk kejahatan yang sangkut ngegetanyo. Nya juga anggap hiraukan, kai begah keroinan. Hana payah hiraukan, hana payah permen. Hai tuto yang rohi begah haji ke getanyo. Tapi nah ikut deh, boleh dengar teman tadi. Tapi pihanam terso piso koknya. Karena tidak ungkapan kau ini kagak singgung tentang tanyo saya bacut. Ataupun membicarakan tentang kejahatan yang pernah getanyo lakukan. Tadi gedi musuh. Nyan juga hana perle kita sambung juga adab. Sebabnya tu gedi pun dah sambung kanggat ente takut hana gad urang tamuturi golom permusuhan di awal perjumpaan dengan mereka. Bahkan karena itanya kata sambung-sambung sebab merasa tersinggung dengan cerita kejahatan bunuh. Apabila kalian lagi nyata praktekkan kan mudah lempang kehidupan tanya dengan sesama Islam tu. Dan setengah daripadanya lam adab bahwa jangan engkau banyakkan akan bercampur dengan mereka itu. Jadi orang yang tidak pernah kita kenal hanya sesama Islam, ini juga hanya perlehat berbaur sekedar segai. Kan bebe perle, be hajat, be keperluan segai. Gaji tanya punya bergaul ube yang perle, sesama orang kampung gitu. Karena lagi yang hana akrab kan sekedar mentangnya mangan gad lagi. Hana perlu terlalu banyak bercampur dengan mereka itu. Kecuali untuk kehajat dia kalain kan. Dan jangan engkau banyakkan akan hajatmu lam kepada mereka. Urung baru terturi letak keperluan tanya ke uringan. Atau kena ladum sit hana gaknya mutak keturi dan katanya usau. Cuma tak depu sagai bagoknya. Seolah-olah kemampuan kelebihan itanya kata jak tamlake ataupun pulan ataupun pulin karena yang mudah-mudahnya juga hana gad. Pulang letak bak lake
Atai dia ikut kali gurah manusia hana galak ele tak batam lake. Jangankan teman urung sesama Islam yang beri menan tagai, jangankan yang lagi nyan mengendekat mudah hana galak ele tak lake. Kan hanjit lake. Tapi bak terlalu membanyakkan kan hinakan kahanagat. Nyo hanagat persahabatan tu. Hana sintek melake, yang melake tersebut memang suatu hajat, suatu keperluan. Yang kecil tanya harus peka orang yang tidak mengengen tu. Memang antalakenya ngop merasa hana mangat, jadi hana pem telake pisau menarji. Siga dua ge telake hana mungkin le, tak keadaan hana mungkin le biju. Beda telake. Kau mana je? Kadang-kadang si tanya hana jujur untuk mesegi contoh bab bayi hutang buat dalam telake tanya. Padahal galak ada mang tanya. Nyo pulang simang sekedar urang empri menan. Age uronyo kah hana mesti urang yang taturi kalau jak tak bak tanya yak lakai hutang. Nya saboh le untuk menyampaikan hajatnya. Tanya turi le manusia sekedar menan sagai. Jadi iji berani dijak yak lakai mutang buat tanya. Oh yang lom tanya tat taturi hana urang awak tai lagi mutang tua ke bayu karena yang model menan. Jadi tanya munyo memang urangnya cuma sekedar tatepu taturi lagi urung kampung kan cuma sekedar harga tengok urung kampung tu kah hana mandum-mandum akrab nya hana peh tak sampaikan hajat kita nyu saya bagaknya. Ini juga masuk dalam adab. Ini sika kadang-kadang kamu membanyakkan nya bak membanyakkan hana get. Bak membanyakkan adab, membanyakkan hajat. Jangan engkau banyakkan akan hajatmu kepada mereka itu. Letak kebutuhan ni tanya. Perlele meno, perlele mendih ngoknya. Walaupun ngoknya hana gekeun han wate tanya tam lake. Tapi itu adalah juga suatu adab hana geut. Nyo adalah urung muslim secara umum yo kena pegah sesama Islam tu kan teman dekat lah. Dan setengah daripadanya lo bahawa hendaklah apabila menjagakan engkau akan mereka itu daripada pekerjaannya yang mungkar itu dengan perkataan yang lemah lembut. Jika engkau lihat akan mereka itu menerima akan perkataan engkau itu, akan perkataanmu itu. Apabila setengah daripadanya bahawa hendaklah apabila menjagakan engkau akan mereka itu. Makna menjagakan tak perbaiki ji hai tak penjaga mesti tak nak hai ji hana mufhum tentangnya dipupuk satu kesalahan kan tak nak perbaiki yang mana tak penjaga ji. Engkau perbaiki akan mereka itu daripada pekerjaannya yang mungkar, pekerjaan buat ji yang mungkar ipupuk satu kesalahan tanya ingin tak nak puturi bak ji tak nak perbaiki kesalahannya pupuk ji nyo mestilah dengan perkataan yang lemah lembut. Nyo ada teman dekat juga demikian pulang ya urung mutaturi tang. Tetapi itu suatu kemungkaran yang kan harus luar biasa pihak lemah lembut apakah jika engkau lihat itu pun apabila getanyo kalen akan mereka itu menerima akan perkataanmu itu muita kalen sang iterimong yang tak pegahnya nyan hendaklah berlemah lembut kepada mereka. Urung cuma taturi sekedar bak duk segai muturi la motor muturi bak piuh bak terminal muturi bak kedai bak saat terempak ditanya goknyan gepubut suatu kemungkaran. Maka apabila getanyo harap supaya begeterima apa yang kita sampaikan maka berkatalah dengan perkataan yang lemah lembut. Nyan pun apabila gotnyan mungkin geterima yang tak pegah. Cuma apabila hana mungkin geterima hanya kadang-kadang hanjit pegah. Apakah hanjit pegah? Kan hana cegah kemungkaran, kakelati sagai. Karena kadang-kadang menciptakan permusuhan itu. Bagah tak juga yang jebak kesot dum yang muturi pak pulai hanam turi sauron perhubungan karena kan abah hanam mandum urung diterima kebenaran pulang mituri tetan ya kan mituri tetan apabila tanya tidak dikenal maka harus jaga seiji untuk tak sampaikan untuk tak pegah baik tanya bangka alim dro tu urung-urung hana tam turi seolah-olah lagi urung tam turi buat pegah hanjut nya juga adalah masuk dalam adab lada urung kah hana mau mengerti kan sebab itu kan suatu kebaikan yang disampaikan sehingga waktu suut yang hana pahandet tersinggung kokyan karena betul le kan tercipta permusuhan nyu salah cara adum adab dalam bergaul itu yang kurang nyamban ke ba wabillahi taufik wal hidayah dengan Allah Taala itu taufik Allah dan hidayah Allah Taala. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala nyu kabeh enai le selapi nyu pegah dalam Imam Ghazali putan pegah wa hadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah fajarrab biha nafsaka fa innaha salasu aqsamin qismun fi adabi ta'ati wa qismun fi tarkil ma'asi wa qismun fi mukhalatatil khalqi
wahia jami'atun li jami'i muamalatil abdi ma'al khalqi ma'al khaliqi wal khalqi. Artinya, pun berkata Imam Ghazali, dan kadar ini yakni sebanyak yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang hamba terjemahkan akan masalahnya itu di dalam kitab ini. Hai orang yang baru belajar ilmu tasawuf, memadalah ia akan dikau di dalam permulaan, di dalam permulaan sadabah. Imam tulis padahal di dalam permulaan ibadah, nyan ba puduk ba'dal ibadah, kemudian dal puduk ba'ba, dan coba olehmu dengan dia akan dirimu. Mana yang kena pegah Imam Ghazali, yaitu ukuran yang kagak pegahnya di dalam yang pegah di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau dasar kitab yang tabutnya dasar di Arab nya dari Arab. Nanti kitab Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk kan. Hanya kan kitab yang ringkas, yang ubud, permulaan hidayah, Bidayatul Hidayah. Yang kitab Arab ji adalah kitab Bidayatul Hidayah. Terjemah ke kitab Jawa nanti Hidayatus Salikin, dan kita mau baca sapat. Maka dia kan kata Imam Ghazali mandum-mandum kan lagi Minhajul Abidin tit. Punya Minhajul Abidin tit memang Minhajul Abidin Arab aju. Terjemah jadi Minhajul Abidin Jawa, nama-nama aju saban. Atau terjemah menyonyo terjemah ke kitab Jawa gepenan Hidayatus Salikin, dan kita mah la ilaha illallah baca tu. Nekela Imam Ghazali ukuran yang lun pegahnya ke gata-gata mandum lagi yang kagak terjemahnya mulai dari gecok daripada kitab Bidayatul Hidayah nyo sebenarnya kamu madanya ke orang yang baru belajar ilmu tasawuf nyo kamu ada itu kan le kegeberah kan tentang pu keberah memada akan dikau daripada permulaan ibadah dan coba olehmu dengan dia akan dirimu. Jadi memada yo katanya keberah yang mana ide like ide pupu keberah di antaranya keberah yaitu terjemahkan masalah ini tentang padik-padik macam kan yang terbagi 3 bagi keberah. Maka coba olehmu dengan dia akan dirimu. Maka karena bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah itu terbagi 3 bagian, lain macam pembahasan di dalam kitabnya. Satu bagi yang pertama pada mengerjakan segala taat yang zahir. Maka je pembahagian yang pertama itu taat zahir. Pembahagian yang pertama itu taat zahir. Yang kedua taat yang batin. Ini masuk sabah bagi ya. Kalau lain bagi ya. Yang pertama gepegah masalah taat zahir dan taat batin menaju. Taat na dua, na taat zahir, na taat batin. Taatnya ibadah zahir, ibadah batin. Yang kedua, bagi yang kedua meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Ide gepegah tah maksiat zahir kali gepegah, tah maksiat batin juga kabeh gepegah ide. Kali gepegah likutnya. Walaupun hanya panjang-panjang tat, tapi pembahasannya telah disampaikan. Nyamandum kana. Yang kedua, yang meninggalkan akan segala maksiat yang zahir dan juga maksiat yang batin. Dan bagi yang ketiga pada menyatakan adab, itanya yang tabutnya yang kabih tadinya pembahagian kelih yaitu masuk dalam adab. Adab tentang siapa? Adab bercampur dengan makhluk, dan yaitu kitab Bidayatul Hidayah ini itu menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya. Jadi mudah-mudahan pembahagian yang kelih yaitu adab katanya bergaul dengan makhluk, sedangkan menghindar daripada maksiat zahir dan maksiat batin, dan tak lakukan taat zahir dan taat batin itu masuk dalam adab bergaul dengan Allah. Ini kan bergaul dengan Allah kenapa? Tak ada pun ke masalah lagi adab-adab disampaikan dilikat nyo masalah yang berkenaan dengan hubungan dengan manusia dengan makhluk, yaitu yakni kitab Bidayatul Hidayah itu menghimpunkan ia bagi perhimpunan muamalah hamba serta Tuhannya. Jadi kesimpulan di kitab Bidayatul Hidayahnya asojih di dalam di adalah hubungan, menjalin hubungan muamalah hamba serta Tuhannya, menjalin hubungan sirah hamba terhadap Allah yang menjadikan ia akan dia, yang mana Allah lah sebagai pencipta hamba itu sendiri, dan muamalah serta makhluk, dan juga melakukan hubungan serta makhluk. Dan perhimpunan yang 3 bagi ini dinamakan dia takwa. Nyokonyong dengan takwa. Karena ada kengken takwa itu takwanya pakiban lah sebenarnya. Takwanya get hubungan dengan Allah, get hubungan dengan makhluk. Yang kenyan takwa.
teman gad hubungan dengan Allah pakiban kan maka menan-menan. Hindari daripada maksud batin dan maksud zahir, bekali dengan taat zahir dan taat batin. Ini kan hubungan yang gad dengan Allah Ta'ala. Menyangka makhluk lagi adab-adab tentang makhluk je. Lagi kali kita sampai kaitannya makhluknya pikan le kan, nak adab seorang murid dengan gurunya, nak adab guru dengan muridnya, nak adab orang tua terhadap anaknya, adab orang anak terhadap orang tuanya, nak adab katanya dengan kawan-kawan dekat, nak adab katanya dengan kawan-kawan yang jauh, nak adab katanya sesama Islam tu kan luah sid. Nya kan nyatakan hablum minallah hablum minan nas. Tanya orangnya dah fikir saya kagak hubungan dengan Allah Taala betul tak beres. Menyongen manusia jangankan ngau lain ngenge yang paling to berkan manduk babi hanapah katanya. Hanya naga rusaknya nyan perusak. Qati'ur rahmi ke kana. Menyolang kitab Jauhar Mauhum saya kebegah. Salah satu daripada sebab manusia itu mati su'ul khatimah, durhaka kepada ibu bapa juga masuk. Artinya masuk dalam iaitu manusia yang jahat terhadap manusia yang lain. Orang-orang yang jahat perangai terhadap orang yang lain berarti mereka telah memotong satu bab hubungan, yaitu hubungan dengan makhluk. Sebab ini modal masuk syurga tidak hanya hubungan yang baik dengan Allah madam, hubungan yang baik sesama katanya juga perlu kita perhatikan. Mana hasian dan inilah bekal akhirat. Nyukukeun benar takwa dan dinamakan akan dia agama yang sempurna yang benar. Dan olehnya gekeun takwa, nyukunya orang yang beragama dengan agama sempurna, itulah manusia yang baik hubungannya dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan makhluk, dengan manusia. Dengan makhluk, salah satu makhluk manusia. Kan makhluk mentang yang namanya manusia api, ya kan? Menyebab bab tawaduk dengan hewan sekalipun kita anggap begini. Hewan yang bernajis sekalipun. Hewan yang bernajis kita tak praktek tawaduk bak hewan yang bernajis, makhluk menajis. Apa yang kita banggakan dengan mereka? Apakah kita membanggakan karena manusia punya akal, katanya urung yang hebat, punya ibadah, ilmu dan sebagainya? Golongan tentang mulia tanya. Bagaimana katanya ingat makhluk yang namanya binatang supaya kita juga timuh tawaduk tu nyuti merempak ngenji. Angka makna tawaduk angkakan mesti yang tak nak pegah gebarkan mesti sang tak tunduk, tak cium jarau, tak sujud angkanya makna je iaitu mengingat yang bahawa sekira ajih mati orangnya ajih hana tuntutan kepada Allah Taala. Sebab ajih hewan hana sapu pe itanya punya mati tu kok jai kita yang Allah it jamin surga ditanya ke gedai hai jamin iji hana pelamang pilih Allah dalam neraka itanya nerakanya kacatah. Jadi putra atik rumah yang mulia tak tanya dengan makhluk walaupun makhluk itu bernajis gede mesti lagi ngase mesti ngan bui menan. Jadi iji kahana ya keroi bisi kebui ke pegal Allah Taala. Tapi saat jih kaji kebui ke pegal Allah binatang yang bernajis, janganlah kita menganggap bahawa kita lebih mulia daripadanya. Kalau dente kederat apa banding atas tawaduknya jih kan mesti tak sujud-sujud jika menan perasaan hati itu. Apakah kita merasa bangga dengan dia lebih tanya daripada haji ataupun katanya lebih merasa lebih mulia atau bagaimana? Lebih taat tanya, lebih saleh tanya, lebih berharga tanya. Makanya kalau punya urung-urung awai sahabat-sahabat Nabi kebanggakan punya bentuk-bentuk penyesalan. Ada masjid dong diciptakan menjadi batu bata mantang, diciptakan dong menjadi rumput-rumput yang dimakan binatang mantang. Pakon karena bak dah fikir ke depan haru-hara tanggung jawab dosa oleh neraka di depan kalau terteglah tu menyejik ke rumput-rumput dipajuh di binatang habis. Bahkan jik ke binatang-binatang ternak mantang yang disembelih dan dipajuh oleh keluarga-keluarga alung kan sampai unan kata-kata ratapan mereka bukan penyesalan jik manusia kena pegah nyuditno merasakan bahawa karena besarnya tanggungjawab yang haik dipikul ke depan koknya merasa koknya hina rendah sampai lagi nya karena koknya merasa seolah-olah sang hanglah ke hang lepas ke sampai lagi nya ratapan koknya kan menyesali atas ciptaan Allah sehingga koknya hana rela ke putra yang gepegat oleh Allah Taala diciptakan oleh Allah kan yang maknanya nyuka yang tak nak pegah apabila dapat kita praktekkan padik-padik macam lagi yang gepegah dalam kitabnya nyan geken dengan takwa dan agama yang sempurna geken dan inilah bekal kita di dalam akhirat yang tabah untuk tabnuk puak kedih unang gero akhiratnya kunyo sebenarnya putranya baik hubungan dengan Allah dan juga baik hubungan kitanya dengan manusia kan dengan Allah manteng hanagat dengan manusia kan juga dengan manusia manteng dengan Allah hanagatnya kan lebih salah dalam yang disuruh oleh Allah Ta'ala akan segala mukallaf itu
mengambil akan dia dengan firman-Nya nyokuh sebagai bekal akhirat yang diperintah oleh Allah Taala ke getanya makhluk, ke getanya orang yang mukallaf, yang mana ini diambil dalil dengan firman Allah Taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya ambil olehmu akan bekal kamu di dalam akhirat, maka bahwasanya yang sebaik-baik bekal di dalam akhirat itu yaitu takwa. Arti takwa takut akan Allah, yaitu kiba mana takut akan Allah, berbuat taat dan menjauhkan segala maksiat dan berbuat kebaikan bagi segala hamba Allah. Kesimpulan terlepu baik hubungannya dengan Allah dan juga baik hubungannya dengan manusia. Nyokonyo bekal akhirat katanya. Nyokonyo yang tabah menghadap Allah Taala. Sebab bekal you ambil bekal, bekalnya kanyo. Gejik tanya kehidupan tanya kan untuk dunia semata. Gejik tanya orangnya baik terlalu fokus tak taat. Yang ne untuk tamita bermangat udip sagai. Bermangat tamati hana tatem semikir orangnya. Mususah tak wate mati. Sebab hana tatem semikir tanya bermangat mati wate dengan tak udip. Pentingnya bermangat tamati. Kan? Nyokonyo keun bekal takwa ya akan tapua ba Allah Taala tanya. Yang kejit orang yang carangnya kan orang yang hana sibuk, orang sibuk sih, tapi pandai mempergunakan waktu sebagaimana dia yakin bak bersapat dunia, juga sangat yakin jih lah bak di bersapat akhirat. Sehingga tanya dunia terempak, akhirat juga merempak. Baik batalit dunia tapi ligut nanggro akhirat, padahal akhirat itu di hadapan katanya, di depan katanya. Setiap hari, setiap saat katanya semakin dekat kepada kampung halaman katanya, yaitu kepada akhirat katanya. Pada hari katanya melupakan akhirat. Cuma kan cukup merana sesuatu yang kita lupakan padahal itu akan datang. Saat dia datang kita tidak siap menyambutnya. Kan cukup menderita katanya. Akhirat adalah di hadapan. Harus tahu dunia di belakang. Walaupun katanya melupakan akhirat urangnya, ketahuilah semua manusia akan masuk dalam gerbang akhirat. Awal-awal gerbang akhirat itulah pintu kematian. Yang mesti hanjit-hanjian karena janji-janji Allah Taala kana. Dan berbuat kebaikan kepada segala makhluk Allah Ta'ala. Fa in ra'aitaha munasibatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'lam annaka abdun nawwarallahu qalbaka bil iman wa syaraha bihi sadraka wa tahaqqaqa anna li hadhihi al bidayati nihayatan wa wara'aha asraran wa aghwaran wa uluman wa mukasyafatin wa qad au da'naha fi kitabi ihya'i ulumiddini fastaghil bitahsilihi artinya maka jika engkau lihat akan kitab Bidayatul Hidayah nyo kabeh pembahasannya nyo katamang dalam penutupannya, apabila engkau dapatkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan mengamalkan barang yang di dalamnya, artinya engkau lihat, engkau pelajari dan iktabubut amal serta munasabat bagi dirimu, artinya serta berikannya dirimu akan dia. Nyoberi betul wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilahi raghiban fil amal, gemar, engkau gemar. Makna munasabat ini rupanya yang ke gata gemar bagi diri gata, dan engkau lihat akan hatimu condong kepadanya. Baru gemar. Engkau lihat akan hatimu ini pun boleh. Ini boleh matimu, panenyo matimu. Nyo kan? Fa'lam anaka abdun nawaraka qalbaka. Wa ra'aita qalbaka apa boleh. Engkau lihat akan hatimu ma'ilan kan condong, raghiban, penuh harap, galak tu. Semangat. Nyokun engkau lihat akan hatimu condong kepadanya, lagi gemar pada mengamalkan dia, maka ketahui olehmu bahwa engkau itu hamba yang diterangkan oleh Allah Ta'ala akan hatimu. Jangan ham boleh kan? Laginya yang betul. Pani matimu teman hati. Nyo mangap menyuna matan aja dah sesuaikan jo lagi matan ji. Jadi yang ternak pegah, apabila engkau dapatkan ilmu daripada kitab Bidayatul Hidayah ini, olehnya lom, dan dapat engkau beramal dan gemar engkau beramal, munasabat memang hati tanyo mangat batang beramal lempang lagi yang kata but hinau yang buta tepu engkau itu telah diberi cahaya oleh Allah Ta'ala dalam hatimu. Engkau dah dilikut kalau kita pelajari kan kiban sifat-sifat tercela, kiban sifat-sifat yang terpuji kan kita pelajari bagaimana perasaan ujub, bagaimana perasaan tekabu, bagaimana perasaan hasad, bagaimana perasaan ria, nya kabeh nama mendung tawadhu itu bagaimana, ikhlas itu bagaimana,
Sehingga untuk perasaannya, apabila itu baik kita teruskan, apabila itu jahat kita hindari dengan cara-cara angkah ligepegah likut bandum-bandum. Kita amalkan sampai-sampai lagi nyan tanya adalah gepegah urang yang nawarallahu qalbak, yang kagelimpahkan cahaya oleh Allah Taala dalam hati kita tu beramal, maka teruslah beramal. Nyoga-nyogakeun kitanya ketahui olehmu engkau itu hamba yang diterangkan Allah Taala akan hatimu itu dengan nur iman. Ya, Allah Ta'ala akan pegat cahaya dalam hati kitanya dengan nur iman, membukakan ia akan hatimu itu baginya. Allah Ta'ala akan buka hati kitanya baginya, artinya bagi iman dan Islam. Islam pun salam dulihna iman dan Islam, dan sebenar-benarnya adalah bagi bidayatul hidayah, nyokuh yang sesungguhnya isi daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Artinya nyukuh sesungguhnya bagi bidayah ini ya, dan sebenar-benarnya adalah bagi bidayah ini nihayah. Benar. Jadi sebenar-benarnya bagi permulaan itu itulah ada penghabisan. Atageun kan Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah. Kita permulaan. Saat kita dapatkan permulaan, sesungguhnya itulah telah engkau dapatkan penghabisan. Nihayah penghabisan, bidayah permulaan. Artinya apa? Saat kita pelajari kitab permulaannya yang asauji sifat tercela lamati, sifat tercela, sifat kebaikan lamati, yang ke taat batin, taat zahir, maksud batin, maksud zahir, dan hubungan yang baik dengan manusia kan telah kita dapatkan mandum. Saat kita dapatkan semuanya dan kita amalkan, berarti kita telah sampai kepada nihayah. Masuk dengan permulaan, ternyata kita telah sampai kepada penghabisan. Nya makna nihayah, nya katuk bak tujuannya, nya dapat kita amalkan. Dan belakangkan yang demikian itu beberapa rahasia yang tersembunyi yang tiada terhingga. Nyan adalah kan belakang di bala apa? Wara'a belakang kan betul. Dapat getanyo lewati berarti lalui. Demikian itu beberapa rahasia yang tersembunyi yang tiada dapat terhingga. Yang akan kita dapatkan maksudnya akan kita dapatkan rahasia-rahasia daripada ilmu yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Yang keji ilmu itu butuh pengamalan, perlu kepada amal. Kan sekedar tanya mita-mita menteng hanata beramal. Walaupun beramalnya semampu katanya, beramal laju, bacut. Selalu beramal. Dalam sebahagian watai kita yang mengkaji ilmu agama, dalam watai-watai lain kita amalkan ilmu yang telah kita kaji tersebut. Dan beberapa di dalamnya yang ajib-ajib. Sebab menyengkira tanya kata beramal, nyo akan merempak rahasia yang tersembunyi dalam ilmu tersebut, dan akan merempak sesuatu yang ajib-ajib, yang ajaib-ajaib, yang sesuatu yang mencengangkan, yang tiada terbuka. Yang mana perkara yang ajibnya hana nampak aji secara zahir je, babak urun lain secara umum mana katanya yang telah mendalaminya yang telah kita rasakan. Fadilah-fadilah di dan beberapa ilmu juga akan kita dapatkan banyak ilmu daripadanya, hikmah-hikmah dan mukasyafatnya adalah pembuka rahasia. Pada saat kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, makanya akan kasyaf maka nampak dalam hati kita bagaimana yang sesungguhnya hikmah daripada ilmu itu sendiri, yang tiada dapat dikira-kirakan. Dapat kita kira-kira ya, dapat kita hitung-hitungkan bagaimana hikmahnya yang terkandung di dalamnya. Artinya akan kita dapatkan rahasia. Menjual kita lain enggak mendapat kemuliaan juga enggak dengan keramat lagi la minhajul abidin. Saat kita hindari segala rintangan godaan yang kan sampai mendapat kemuliaan. Menyahino kita dapatkan rahasia sama artinya dengan ilmu katanya. Yang kerja dengan sebab kitanya beramal dengan ilmu tu, maka akan get zahir get batin tu. Hinan ke keramat keramat mulia. Walaupun tanya hana giyu beramal untuk harap keramat, hana giyu beramal untuk nampak seluruh rahasia-rahasia, mendapat hikmah-hikmah, hana beramal hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangkan. Kan benar di dalam beramal tanya. Kan tujuan tanya untuk minta keramat, tapi katanya nak lebih gejuk kerong oleh Allah rahasia-rahasia tersebut. Dan sesungguhnya telah aku taruhkan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hanya tanya yang panjang-panjang la ilmu, nya hidih belum tulis teman di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka istighalkan olehmu dengan menghasilkan akan dia. Maka makna istighal berbimbang, ya belajar leh.
Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kan tasawuf yang paling panjang pembahasan kan, kitab Ihya Ulumuddin, maka engkau belajarlah di dalam kitab tersebut. Ya, insyaallah engkau akan mendapatkan hikmah-hikmah daripada ilmu yang disusun oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kan kitab yang terkenal. Luah raya mentang ini, le mentang kan apa dah kan, jumlahnya mentang kan jai kan. Dan dari karena inilah kata Sayyidi Abdullah Al-Aidarus, dari karenanya ke neken oleh Sayyidi Abdullah Al-Aidarus putra neken, man hasala kitaba Ihya'i Ulumiddini wa ja'alahu arba'ina jildan zamantu lahu 'alallahil jannah. Hana ragu geuning kalem bak geukeun meunang kibang geukeun, artinya barang siapa menghasilkan akan kitab Ihya Ulumuddin, menyaji hibut kitab Ihya Ulumuddin, tentu diberamal lam, diberamal lam dengan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan menjadikan ia akan dia 40 jilid, yang mana kitab Ihya Ulumuddinnya adalah 40 buah jilid, 40 buah juzuk. Tegedi jih dapat dihasilkan ilmu yang na dalam kitab Ihya Ulumuddin dan diamal, nyo hasilnya amal, hasil ilmu, hasil amal. Nyan niscaya aku zamannya long tanggung keji, nyan jaminan long yang menyembah tanya. Aku zamannya baginya atas Allah dengan masuk dalam surga. Nyan kira item merno ilmu kitab Ihya Ulumuddin ya, dan diamalkan tapi nyalung jamin kita mau surga. Ditnan luar biasa gerak bekas atau kitabnya. Yang tahu ke lagi nyan Sayyidi Abdullah Al-Aidarus. Yang kehebat hayu kan tasawuf dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Makanya nyoperle detail tentang ilmu tasawuf, maka pelajarilah kitab tersebut. Hai walaupun kita lain nanti, kita lain kadang kita ubud lagi Minhajul Abidin. Nanti jih nanti kitab nanti yang namanya Muhtasar, kitab ringkasan daripada Ihya Ulumuddin. Jadi kita Arab sih lagi tanya nak tabut kitab Minhajul Abidin, iaitu kitab Arab, ente na yang namanya kitab Muhtasar Ihya, Muhtasar Ihya Ulumuddin kita Arab, dan dia nak kitab Jawa sih. Ante tanya kahana tabut kitab Ihya Ulumuddin, kitab ringkasan di mentang, yaitu namanya Muhtasar Ihya Ulumuddin sih. Nya na Jawa sih ji. Kitabnya ente dah pelajari. Agi gebrahina kan, gebrahina pu kan kitab Ihya yang punya gue pelajari. Memang kahana tabut langsung yang 40 juzuknya, tabut ringkasan di hilai. Hanya pun luar biasa anda asal dalam di. Memang tu baik dia kita sabilai tu baik di. Ya, teman sabuh juzuk sagai. Ka hanya saeno mentang fa in ra'aita, sebab panjang sih depa sehingga kentek sana insyaallah. Jid Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Nya sebenarnya bohna gejak tanah suci bohana pakai lu pana main batai lah butnya haram dosa ke. Teman nyo kabrak kau nyan dah ngurung-urung duk hino kau tanah suci katruk nyan bukan panggilan Allah dalam ibadat kau nyan kan sampai menan ke bukan nyan nyo tanda kadang si panggilan syaitan ke dia kau nyan ngejit teh gua kena akai kagum syaitan ya kan ada dia semakin taat ke iji hikmah daripada hajinya semakin ke tu lagi hikmah umrah semakin pokoknya dapat kita ambil iktibar dari hidih hidih awal-awal aku tak budak cukup awal boleh kata jauh semujid hino pakan delat jadi semakin lebih yakin dia truk kono tapi truk kono semakin jahat hanya berarti mungkin jadi panggilannya itu bukan panggilan Nabi Ibrahim, panggilannya itu bukan panggilan Allah, panggilannya itu bukan panggilan malaikat. Kemudian ke bukan saya panggil panggil syaitan kadang. Yang kelakian maknanya jena itabi jawaban. Temu perlatan bukan kiban hukum muria haramnya na mesti gijak gede. Ada anak gijak gede muka pun pinyan nebut ke kan dak usah ke sih. Ya. Dengan adabnya. Ya. Dalam surat Al-Fat kena Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasyiddahu 'alal kuffar. Ini makna dia orang yang bersama Rasul keras terhadap awak kafir berkibar. Oh ya betul. Hanya menuji. Ini termasukkan sebuah adab. Lagi adab Rasulullah dah berhaju. Ruhamaum ke bega. Rasulullah itu kan dengan mereka itu sahabat-sahabatnya berlemah lembut. Cuman asyidda'u 'alal kuffar gitu. Bersangatan keras tegas. Terhadap orang kafir tegas awak tetruk ba tempat tegasin.
Lagi orang yang tak pegah Islamnya, Rasulullah gebak Islamnya kan dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Tapi saat butuh kekerasan, Rasulullah itu asyidda'u alal kufar, lebih keras lah. Ya, sampai kena ini dia ada kita yang pertempatkan tempat jihan. Artinya kan makna ji Islamnya hukumnya kejam, sadis terhadap orang kafir, hana basa-basi terhadap orang kafir, hana tawar-menawar, hana menan, tetap dengan lembut. Rasulullah menyampaikan agama tetap dengan cara lembut, dengan cara sopan, dengan penuh sayang, kasih sayangnya akhlak Rasul. Sehingga di saat urunyan payah geperang nyo kehino bersangatan, kalau luar biasa sikap tegas. Jadi kan berarti bangka lembut, egonya salah-salah, abad-abad salah, lembut sih, hana mau tegas, hana aja ada tempat-tempatnya. Ya kunyo akhlak Rasulullah. Yang mana? Ya. Ya. Nyen munuh jian. Nyen wo kepada keberkahan. Ada tanya mono wate truk tak puturi nyan anak katanya sehingga gedepu sehingga na doa wate tak cok juga tak pegah, sehingga kan dengan tak pegahnya kena meluncur doa mesti krek dua babah kau nyan semoga anaknya berkat, alhamdulillah jika sambung pelajaran lebih mayang lom. Nah pokoknya pesan-pesan kadang yang tinggal anaknya yang dapat beramal dengan pesan-pesan guru yang tanda kurang keberkahannya. Nyan jihwo kepada keberkahan ilmu yang betanggap itanya uronyo penting je kan kamalim di hanam perle sapu hubungan dengan guru. Nyan kan endan menteng nyo wo kepada keberkahan. Lagi kitanya uronyo yang ke gat hubungan sagai ngan gure dro tu gure anak tu. Ada kena gure anak tu kan? Gure anak juga buka hubungan tu. Karena juga nya masuk dalam keberkahan. Bedanya hana harga ubud harga itanya. Ubud yu murung yang pernah anak tu. Jadi sama mandumnya gure dro tu juga lagi nyan gure anak tapi menan. Jadi menyomenan wate tajak tak pegah, wate tawo hana tak pegah le nyan kurang keberkahan hubungan tanyo dengan guru. Agak renggang tapi kebantik pegah tit karena yang terharapkan kan doa ada kan. Karena nanti wate tak cok dia ke doa agak dalam dari goknya. Bahkan tinggal gelam untuk anak thiro yang ka melanjutkan perjalanan pelajaran lebih panjang lomba tempat pengajian yang lain. Nyai goknya kan roh gemu doa dikna keberkahan lo nyo wo kepada keberkahannya kurang berkat ya benar sehingga nanti awate masalah hujung ngakaikeun putra ata midin hana kalake pada katobit daya apakah hangka pegah bagure kamu nanti sambungan atau kado cuma ya muhamadu bainahu gimana sukamaro kedua gimana hanya dengan para sahabatnya kan sangat lemah lembut dengan orang Islam. Menyo dengan kafir sangat tegas keras sesama Islam, sesama Muslim saling berkasih sayang. Yang kecil kan naga pertempatkan tegasnya berkasih sayangnya. Bahkan ada pun waktu dakwah pun dak dengan kafir sendiri kan dengan ketegasan kan dengan kekerasan nilai. Nyamnya kaperle sagai makanya ada dalam hukum kalau hukum fikah nak kafe yang giu perang nak kafe hanya perang bahkan kan bengih nabi dari perang kafenya kan lagi contoh kafe zimmi ada ataupun kafe yang diikat perjanjian sesama dengan orang Islam kafe muahid ke nya kah hanggi perang le kafenya kafe muamman yang kena jaminan dari pemerintah terutama lanang rau tanya jadi tidak boleh kita sakiti. Jadi kan berarti mandum-mandum pih dengan kafe mandum bersikap tegas keras perang hana. Ada namanya kafir harbi yang boleh berperang, ada namanya bukan kafir harbi. Jadi sesama Islam yaitu ruhama, berlemah lembut, kasih sayang, dengan kafir itu tegas, keras. Teman ke lagi bunuh apakah nak tempat-tempat nak adab-adab. Yang kejap munyo dalam ayatnya sebagai dalil yang kan cukup kental menteng. Nyo kan. Awak teh gepegat ke lagi nyo lah hukum baru terdapat menur rupanya. Ngan urungnya lagi nyo adab tu, ngan urung je lagi je hadap tu. Sampai lagi kan. Nya ni ji manteng lahir putakeun manteng secara global kan menyo ayat dalam ayat Quran. Sehingga pakan nak adab-adab dalam hukum lagi yang kita pelajari sumber daripada pandum dari Al-Quran kecauan. Beda gaya dia hukum fikah manteng seolah-olah tentang tasawuf kan kecau dari Quran. Ya kan? Tauhid pak itu bid dari Quran, fikah juga dari Quran, tasawuf juga dari Al-Quran. Makanya nak adab ngan sabi keroro tu, nak adab guru ngan mana-mana lah dari Al-Quran dan dari hadis apa. Jid.
Munyo kurung kafir hanje jo. Baik orang kafir je tak burung Islam walaupun hiji tani semayang mesti kan. Je jo fakir miskin je. Dia hurung berhak untuk terima. Hana gebijuk si laki jaket hanje tajuk si han sansah jo kepada orang kafir. Jaket juga putakan kurban pih lagian. Rumah tanya ngurungnya. Rumah kiban sosial katanya oleh ya sebagai hubungan sosial. Hai baik tak buat tajuk je sesuatu yang hana gebijuk lah Allah. Rumah lain hanje tajuk. Ataupun baik atas nan kurban mesti. Jadi oleh pemilik orang lain menyebut sebagai hubungan dengan ji memang ji kadang-kadang memang susah datang memang hana sepuna cuma agama segala beda dengan ji si tajuk kena tenan kurban lagi kena tenan jaket kan hana pupu ji satu orang kadang-kadang nak harapan dengan tajuknya luluh hati god urus Islamnya sehingga tamu Islam jadi baik tajuk langsung lagi jaket baik tajuk langsung jaket hansa kurban baik tajuk langsung kan jit dialihkan oleh tajuk orang lain ataupun ada bahagian yang kajuk katanya tajuk keji ya kan kanjut nya kalau lain ni cinta yang baik langsung hansah tu Akikah apa dia tahu lah akikah akikah apakah dia taundang sebagai hubungan sesama manusia je lagi benar ada pegah hubungan sesama sosial kita manusia hana pupu je je ya cak iban takluk kurban mulai malam baju putih pun baju nya pakiban hukum kurban putih malam kiban nanti kita ulang kalau kurban dia berarti kan dia tiba pada orang untuk semesti dari lebih berdaurah. Biasa pakai putih malam. Oh ya. Malam juga di. Gesi malam ya. Nyan malam raya, malam pun malam pun nyan pakai ban ke bagahan. Nyan hansa ke kurban kalau kita mawate. Nyan payah takkan mak megangnya, daging megang ada ke. Hansa ya. Ya. Berarti yang gesinya sehingga getagun yang kansi kurban memang untuk si lain binatang lain untuk ke makanan urang yang si kurban tapi punya kurban gop lagi kan agak hansah payah ganto lain karena kagak pubut khianat punya lagi yang kepubut kanyo lom kan wateji afdal urau bahkan apabila malam sampai je ke makruh ke begah hanagat dari kurban malam urau nya apabila kita mau wate malam urau kedua ya gelhe keputnya kan mata urau dasri jadi afdal urau dah banding malam tapi sah malam tapi kurung god munyo malam raya pun ti kalau kita mau wate kita ni tegedi jadi yang gesi malam putranya nya ke kan kurban lagi kurban buka ane nak tak si kurban malam nya putra si nya kakek ke pajah burung yang tu tengah bunga jadi malam juga si enggak siap getagun ju hanya kurban pun hana taguninan bagi daging mentah ya benar. Balik Ini berkaitan dengan surat Duno berarti kan? Ya. Terkadang sistem politik kayak Duno berarti kan? Ya. Terkadang obat TV kan pihak-pihak tertentu dekat hak dengan urun kafir. Kalau urun Islam sang dia kejadian kasus kilometer 50 kadang-kadang. Ya. Dia dididik lah. Ada game sesama kero ada game musuh. Ya, sesama kero dengan urung kafe kan terlalu dekat kan? Juga urung kafe. Punya kamu mulai gelagat pertentangan dengan suratnya. Jadi hanjut si lagi nyan. Jino bet tak kira mesti dengan kafe pih hana to tanya. Ngurung Islam mentang ka kurung pah. Nya ka hanjut si. Pulang muronya kamu to dengan kafe ka kurung ka renggang hubungan dengan sesama Islam. Nya si ka berat lam hanjut. Apakah bertentangan dengan ayat tersebut? Bertentanganlah. Hanali ruhama bunuh tanya. Sabi keroro kakan le berkasih sayang. Ka berkasih sayang dengan sesama kafir hanjit sid. Nya hanjit arab segi getanya dengan sesama sabi keroro hanapa. Cuma ke masalah tanya to dengan kafir arab segi to kena ada. Asai be tanya masalah keagamaan hana masalahnya. Sebab punya masalah keagamaan nyan koh buku nyan masuk satu ketegasan. Karena masalah agama kekalakum dinukum waliyadin tu. Ya kan? Cuman apakah sikap kita sesama Islam menjadi renggang, sesama kafir kita ngenurung kafir kita kaget.
nya hanaga hubungannya nya melanggar sid ngan ayat bunuh. Oh, balik di makanan itu dia awak non Islam tu tetangga. Oh, kafe bi katanya. Tetangga dia. Bang dia dah kuku je lah. Tapi bagus. Ya. Kita cok apa kembali. Nya bakiban. Selama hana depu je pajuh naji, nya jeut hana pajuh bui. Adakah hana medung kafe pajuh bui ke? Hana. Jadi selama etnan menteng, tumai je meragukan itu bukan meyakinkan. Tegedi pun tanya hana dapat jauh tanah juk kur la ilm itu terserah tanya. Cuma yang perlu pegah, getanya orangnya menerima makanan dari kafe. Apakah jid terima jud pajuh dan jud, bahkan Rasulullah sendiri naga pupuk lagi kan untuk penyata boleh. Cuma sagai meragukan selama hana terempak sesuatu yang bernajis nya hana pu dan hana terdepu pun ditanya nyan atanya natai rampas atagop nya hana pu selama hana lagi kan dan hana wajib pun ditanya tak aluh ruk kenang. Nah, enak sagai. Ya. Mahu raya kafe. Tanya orang Islam itu selamat datang sama wasaknya minta dapat apa. Nya mono ji, wo kepada kan sabo tutu nya ungkapan. Nah tutu-tutu yang je kemurtad, tutu yang murtad, tutu-tutu yang ngentutu tersebut peraya agama kafir. Apabila ikun orangnya selamat Natal je peraya agama kafir, maka kafirlah dia dengan kata-kata selamat Natal. Cuma kiban yang nyo tidak kafir. Karena ini kata-kata selamatnya ungkapan membesarkan hari raya. Awaknya nikun selamat hari raya Idul Fitri nya hanarelah akidah. Tapi tanya orangnya takun selamat Natal, ungkapan peraya lewat babah getanya tak ucapkan tutur tersebut, ate getanya merasa agung agama haji, maka jadilah murtad. Nauzubillah, nya murtad dalam ucapan. Apabila naik peraya tapi peraya irasakan yang bahwa agama awaknya juga hai orang raya awaknya, nya berarti raya si lagi orang raya getanya. Tiga ikut dengan ungkapan tersebut murtad tu. Sampai aja nak ucapan yang ucapan tersebut yang dia kemurtad getanya yang ke peraya. Walaupun hanadis tapi hina agama ro tilai. Bak pegah agama haji. Kena ikut kok ged awak kafir. Nya kan hana pegah kok brok-brok awak Islam. Ya kan hana keun awak Islam kok brok-brok akai. Hana pegah menat ged ngen ged pegah awak je penteng. Nyan bahaya yang. Nyan kadeh bak tutu-tutu peraya kafir. Pemulia kafir, apakah agamanya, apakah akhlaknya, nyan salah releh akidah tu. Nyan dengan kafir murtad dengan ucapan. Makanya hati-hati si dayoyan. Nyan ka melanggar akidah, wate orangnya karusak akidah, nyan bagian tersebut wa kepada lakum dinukum waliyadin. Jadi apabila jidikeun selamat ke gedanyo karena kauro raya gedanyo, maka gedanyo tetap tendrau baik sampai mengucapkan selamat kepada mereka. Hana mesti kita balah wataikun selamat ke gedanyo juga kata-kata selamat dalam kawaknya. Bahkan mengucapkan assalamualaikum kepada mereka kan harum kan? Karena itu doa dengan rahmat, tidak boleh harum. Walaupun hana je kafe itu. Apabila tak tepu je kafe, hanya ucapkan assalamualaikum. Hanya menanya tutu ya. Hanya. Tanya kata si kurban yang pakai bahan. Jadi kekalan masuk waktu yang pertama semayang 2 rakaat, yang kedua membaca rukun khutbah. Kita mau watai ju. Ge ceramah kala membaca rukun khutbah. Ya kan? Watai ka ge ceramah agaknya ke dengan hubina saya ada merasa tapi semujid urang si kurban ju si. Apakah nyan kaita mau watai ka dan sah ke kurban. Oleh nyalam kan mesti mantang pelaksanaan, kan mesti bekali pelaksanaan imlasah tu mana ji. Kan mesti lagi nyan. Jino kadang-kadang ke semai raya possible. Ya kan? Kan baru ke semai raya. Awalnya baru baca rukun khutbah, ke semai raya possible. Apakah tanya peh tapreh? Kan benar yang maksud ji. Yang kena pegah begitu itu bit matauro, let ta semayang 2 rakaat dan let kalih let watenyan membaca 2 rukun khutbah telah masuklah waktu untuk penyembelihan. Walau ipubut semayang raya tak possible keroi. Nya kaita meng watean. Jino semayang raya golom. Possible lah semayang raya. Kan kalau semayang raya kan kai si kurban, apakah sah kurban sah? Karena masuk waktunya kan ngeluh semayang raya yang sebenarnya. Wate kaita meng wate semayang raya, enai ta mau ta semayang raya mulai matauro, mulai dari tubit engkau mulai nyan kalet ta semayang 2 rakaat dan kalet membaca 2 rukun khutbah. Enai be wate kan tok 15 minit. Bahkan 15 minit kapanyangnya. Nya kaita meng wate untuk menyembelih. Walaupun imlasah golom siap untuk semayang karena semayang possible.
Karena watai sembahyang raya akan mulai dari mentawurah sampai tergelincir matahari. Enan watai. Cuma pasti pelaksanaan, pasti kurbun, pasti kurung, kabuno kaitan mong watai berkurban. Jadi hana masalah haji. Belum tidaknya sih kawai orangnya jino kan. Awal je sembahyang raya haji dan kala gebaca rukun khutbah cuma 3 gebi nasihat agai. Nya hana masalah kaitan mong watai. Hang ke bumujan pajai tama watai. Kan oleh pelaksanaan sebenarnya. Let watai pelaksanaan sembahyang dan membaca 2 rukun khutbah. Mohon kaku kotrep dapre. Pupuh sembahyang raya di tengah 12. Sabak jut. Cuma kakak hana transisi kurbun lah. Padahal kabuno kata mau watai. Ya, yang menan ke berah watai ji. Ka? Menjaga kajian wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad